Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Para peserta kelas muda berbahasa Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di pembelajaran bahasa Arab dari buku muda berbahasa Arab yang alhamdulillah setelah sekian lama kita belum memulai kembali pembelajaran kita dan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk sama-sama belajar kembali materi bahasa Arab ya dari buku muda berbahasa Arab yang alhamdulillah kita sudah masuk di bab yang keenam, pembahasan terkait dengan harokat isim, dan di bab yang ketujuh pembahasan terkait dengan harokat fiil, dan dua-duanya ini yang menjadi materi inti di buku muda berbahasa Arab ini dan juga menjadi pembahasan yang kalau kita pahami ya insya Allah secara umum ya bahasa Arab bisa kita kuasai. Baik, ya kita bagikan ya untuk materi. Baik, ya kita masuk di bab yang keenam. Bab 6, i'rab isim atau i'rab kata benda. A. Penjelasan. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, bahwa isim dibagi menjadi dua, yaitu isim mabni dan isim mu'rab. Isim mabni adalah isim yang tidak berubah harokat akhirnya, sedangkan isim mu'rab adalah isim yang berubah harokat akhirnya berdasarkan kedudukannya dalam kalimat. Contoh, hadara at-talibu. Hadara at-talibu. Murid laki-laki itu telah hadir. Nah, di sini bisa diperhatikan ya untuk harokat hadara at-talibu. Ya untuk at-talibu dia di dhamma. Kemudian kalau kita lihat contoh yang kedua, yansahu al-ustadzu at-talibah. Yansahu memberi nasihat al-ustadzu ustad at-talibah murid laki-laki. Ya di sini untuk harokatnya bisa kita lihat ya dia di fathah. Kemudian untuk contoh yang ketiga, yang duru al-ustadzu ila talibi. Yang duru melihat al-ustadzu ustad ila talibi ke murid laki-laki. Nah, di sini bisa kita lihat ya harokatnya ya dia di kasrah at-talibi. Ya jadi satu kata yang sama at-talib dia bisa memiliki kemungkinan ya tiga harokat ya di dhamma, kemudian di fathah, kemudian di kasrah. Yang dahulu kita terangkan ya untuk ilmu nahwu yang kita gunakan adalah rafa, nasab dan jar. Nah, eh, kalau kita perhatikan kata at-talib ya di sini at-talib pada tiga contoh di atas kita akan dapati kata at-talib memiliki harokat yang berbeda-beda. Pada contoh pertama kata at-talib berharokat dhammah atau rafa karena posisinya sebagai fa'il. Ya karena hadara at-talibu dia jumlah fi'liyah, hadara jadi fi'ilnya, at-talibu jadi fa'ilnya. Nah, pada contoh kedua, kata at-talibu berharakat fathah atau nasab karena kedudukannya sebagai maf'ul, ya maf'ul bihi. Ya, dahulu kita terangkan ya maf'ul bihi atau objek. Secara kedudukan dia bukan penyusun utama dalam jumlah fi'liyah sehingga secara harokat dia turun ya dirafa menjadi nasab. Kemudian sedangkan kata at-talibu pada contoh ketika berharokat kasr atau jar karena posisinya sebagai isim majrur yaitu isim yang didahului oleh
salah satu dari huruf jar. Nah, perubahan harokat pada kata al-talib karena perubahan posisinya dalam kalimat menunjukkan bahwa kata al-talib termasuk ke dalam isim mu'rab. Ya, dia ke dalam isim, ya isim mu'rab. Yaitu isim yang mengalami perubahan harokat, baik itu rafa, ya atau marfu, nasab, ya atau mansub, dan jar atau majrur. Akan tetapi yang demikian tidak terjadi pada isim mabni. Ya ini isim mabni. Yang walaupun posisinya berubah dalam kalimat, maka dia tidak mengalami perubahan harokat. Ya, jadi nanti bedanya isim mabni dan isim mu'rab. Kalau isim mabni dimanapun posisinya, ya maka harokatnya seperti itu. Tapi kalau isim mu'rab, ya maka dia akan mengalami perubahan harokat sesuai dengan posisinya di dalam kalimat. Nah ini yang perlu kita pahami. Ya makanya kalau dahulu di awal ya kita terangkan kata dalam bahasa Arab ada tiga. Ada ada isim, ada fiil, ada harf. Kemudian ibarat keluarga, ya ibarat saudara, maka yang paling tua adalah isim. Adiknya lagi namanya fiil, adiknya lagi namanya harf. Nah, isim ketika dikerjai oleh dua orang adiknya, ada yang tidak berubah namanya mabni. Ya tadi yang kita terangkan, tidak berubah. Ada yang berubah namanya mu'rab. Mu'rabnya isim ada berapa kemungkinan? Ada tiga. Ya, marfu' di dhamma, mansub di fathah, dan majrur di kasroh. Nah ini ya secara umum terkait dengan i'rab, ya i'rab isim. Nah, untuk yang mabni, ya contohnya hadara hadza. Ya ini laki-laki telah hadir. Atau kalau kita terjemahkan sesuai dengan urutannya hadara telah hadir, hadza ini. Ya maksud ini tadi murid laki-laki yang kita bahas tadi. Hadara hadza. Kemudian contoh yang kedua, yansahul ustadu hadza. Ya ustadz menasihati ini. Ya maksudnya tadi murid laki-laki. Contoh ketiga, yang duru al ustadu ila hadza. Yang duru melihat al ustadu ustad ila hadza ke ini. Ya maksudnya murid laki-laki. Nah, coba perhatikan kata hadza pada ketiga contoh di atas secara zahir tidak ada harokat yang berubah karena hadza yang merupakan isim isyarah termasuk isim mabni. Walaupun demikian, secara kedudukan tetap perlu kita ketahui. Pada contoh pertama, kata hadza berada di posisi rafa karena kedudukannya sebagai fa'il. Ya, jadi ya dia yang ini, hadza yang ini dia sebagai ya fa'il. Kemudian pada contoh kedua di posisi nasab karena kedudukannya sebagai maf'ul bihi. Nah, ini maf'ul bihi. Sedangkan pada contoh ketiga di posisi jar karena kedudukannya sebagai isim majrur. Ya karena ada ilah, ya berarti dia menjadi isim majrur. Ya jadi walaupun bacaannya sama hadza ya tapi secara kedudukan ya dia berbeda-beda. Untuk contoh yang pertama dia rafa. Ya karena ya dia menjadi fa'il. Ya contoh kedua dia nasab karena dia jadi maf'ul bihi. Ya contoh ketiga dia jar ya karena dia yang menjadi isim majrur. Walaupun secara penulisan ya tidak ada harokat yang berubah, tapi secara kedudukan kita tahu ya kedudukan hadza di sini berbeda antara satu dengan yang lain. Baik, uh, kalau kita detailkan lagi, kapan isim berharokat rafa? Ada beberapa posisi dalam kalimat yang jika ditempati oleh isim, maka isim itu harus berharokat rafa. Di antara posisi itu adalah satu, jika isim menjadi mubtada dan khobar. Ya, jadi jika isim menjadi mubtada dan khobar. Berarti kita tahu ya mubtada dan khobar ini
ya sebagai eh, ya penyusun untuk jumlah ya jumlah ismiyah. Ya penyusun jumlah ismiyah. Ya mubtada dan khobar. Nah, mubtada adalah isim marfu yang terletak di awal kalimat, sedangkan khobar adalah apa yang melengkapi makna mubtada. Sebagaimana yang telah kita ketahui, mubtada dan khobar adalah penyusun utama jumlah ismiyah, sehingga keberadaan keduanya menjadi keharusan ya dalam jumlah ismiyah, karena keberadaan keduanya yang harus ada dalam jumlah ismiyah, sehingga menjadikan keduanya berharokat rafa. Ya, dulu filosofinya sudah kita terangkan. Ya, karena rafa itu diangkat, ya, marfu diangkat, ya, karena pentingnya kedudukan dia dalam ya suatu kalimat. Karena untuk mubtada dan khobar dia harus ada dalam jumlah ismiyah. Baik, contoh. At-talibu mahirun. At-talibu mahirun. Nah, at-talibu mahirun, ya, murid laki-laki itu mahir, ya, pandai. Nah, kita tahu dia adalah jumlah ismiyah, berarti at-talibu dia jadi ya mubtada, kemudian mahirun dia jadi khobar. Nah, di sini kita akan ya belajar lebih detail terkait dengan i'rabnya. Jadi i'rab itu sebetulnya penjelasan terkait dengan kedudukan kata dalam satu kalimat. Coba diperhatikan. At-talibu, ya ini at-talibu, kita ambil dari yang sini, ya at-talibu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Ya, jadi kalau kita terjemahkan, kata at-talibu adalah mubtada marfu dan tanda rofaknya adalah dhammah yang nampak di bagian akhirnya. Kenapa kok tanda rofaknya adalah dhammah? Karena dia termasuk isim mufrad. Ya, karena dia termasuk isim mufrad. Nah, mana tanda dhammah dhahira? Ini kalau kita lihat at-talibu, nah dhammahnya kelihatan. Ya, makanya disebut ya wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Kemudian, ya kalau kita lihat kata tadi al-mahiru atau mahirun. Nah, mahirun i'rabnya khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Ya, kalau kita terjemahkan, kata mahirun adalah khobar marfu dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang nampak di bagian akhirnya. Nah, ini kelihatan dhammahnya karena dia termasuk isim mufrad. Ya, karena dia termasuk isim mufrad. Nah, jadi i'rab itu adalah penjelasan terkait dengan ya satu kata berdasarkan kedudukannya dalam kalimat. Dan kalau kita perhatikan ya di sini mubtada'nya beda ya karena dia menunjukkan posisi awal mubtada. Setelahnya marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun sama. Ya ini bedanya cuma di kedudukan awal sebagai khobar. Lanjutannya sama. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Jadi kalau kita hafal satu saja sebetulnya ini, ya kalau kemudian kita hafal, ya sampai sinilah minimal. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhiri li'anna isma mufradun. Yaitu antara yang mubtada ini dan khobar sama, hanya kedudukan awalnya yang berbeda. Nah, ini ya untuk posisi awal. Kapan isim itu dirofa? Ketika menjadi mubtada dan khobar. Kemudian kalau tadi ya contoh isimnya adalah isim yang mu'rab kelihatan. Ya, kelihatan harokat akhirnya. Nah, kita ingin memberikan contoh yang mabni, yang tidak kelihatan harokat akhirnya. Nah, di sini ya hadza talibun. Nah, hadza ini contoh untuk mubtada. Ya, karena dia isim di awal kalimat. Jadi yang kita ambil ini yang hadza. Ya, yang hadza ini.
Nah, kalau kita i'rab hada ismu isyaratin. Ya, ismu isyaratin. Kita terangkan dulu. Ya, secara lafaz, ya dia jenisnya adalah isim isyarah. Mabniun ala sukun. Mabni atas sukun. Ya, karena isim isyarah itu tergolong ke dalam isim yang mabni, ya maka i'rabnya kita terangkan. Ya, dia isim isyarah mabniun ala sukun. Ya, mana sukunnya? Ya, karena akhir hadza ini adalah alif. Ya, dan alif tidak berharokat, ya maka dianggap sukun. Fi mahalli raf'in mubtada. Di posisi rafa. Ya, di posisi rafa. Kok tahu dia di posisi rafa? Karena dia sebagai mubtada. Ya kan dia sebagai mubtada. Nah, makanya kita harus tahu dulu hadza ini oh dia posisinya mubtada. Oh, berarti mubtada tadi mahalnya adalah rafa. Tapi dia isim isyarah itu mabni. Nah, makanya kita terangkan hadza ismu isyaratin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian kalau kita balik at-talibu hadza, at-talib jadi mubtada, hadzanya jadi khobar. Ya, hadzanya jadi khobar yang ini. Kemudian kalau kita i'rab hadza ismu isyaratin sama ya, kayak yang pertama ismu isyaratin mabniun ala sukun. Ya, karena hadza tadi akhirnya adalah alif dan alif tidak berharokat, ya maka dianggap sukun fi mahalli raf'in di posisi rafa. Kenapa? Kok posisi rafa? Khobarun. Ya karena dia adalah khobar. Ya karena dia adalah khobar. Ya jadi tetap ya walaupun ya nanti kita terangkan dia mabni ala sukun, ya mabni ala sukun, ini mabni ala sukun, ya tapi untuk mahalnya itu nanti berbeda. Kalau dia jadi mubtada fi mahalli raf'in mubtadaun. Ya, kalau dia jadi khobar fi mahalli raf'in khobarun. Baik. Kemudian yang kedua, jika isim menjadi fa'il atau naibul fa'il. Ya, kalau tadi mubtada dan khobar adalah jumlah ismiyah, berarti kalau fa'il dan naibul fa'il, ya kita tahu berarti ini jumlah fi'liyah. Satunya kata kerja aktif, ya makanya ada fa'ilnya. Satunya kata kerja pasif, ya makanya ada naibul fa'il. Nah, fa'il adalah isim marfu yang terletak setelah kata kerja aktif yang menunjukkan pada pelaku pekerjaan atau seseorang yang disifati dengan pekerjaan tersebut. Keberadaan fa'il harus ada dalam jumlah fi'liyah karena tidak mungkin ada pekerjaan tanpa ada pelakunya. Oleh karena keberadaan fa'il yang harus ada dalam jumlah fi'liyah menjadikannya berharokat rafa. Berarti penting fa'il ini harus ada. Ya karena harus ada maka dia rafa. Contoh, yaktubu at-talibu ad-darsa. Yaktubu menulis, at-talibu murid laki-laki, ad-darsa pelajaran. Nah, at-talibu kalau kita i'rab karena dia terletak setelah fi'il, berarti jadi fa'il. I'rabnya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Ya, kata at-talib adalah fa'il marfu' dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang nampak di bagian akhirnya. Nah, ini kelihatan dhammahnya. Karena dia termasuk isim mufrad. Nah, i'rabnya sama kayak yang tadi ya. Ya, hanya posisi depannya saja yang beda. Dia jadi fa'il. Ya, dia jadi fa'il. Nah, itu untuk contoh yang mu'rab. Kalau contoh yang mabani, hadara hadha. Telah hadir hadha ini. Nah, hadha kalau kita i'rab, ya tetap ya. Ya, seperti yang tadi ismu isyaratin mabniun ala sukun fi mahalli rafin. Nah, karena dia terletak setelah fiil, berarti fi mahalli rafin fa'ilun. Ya sebagai fa'il. Ya, dia sebagai fa'il. Tapi untuk i'rab awalnya tetap sama. Ya, jadi hadza itu ya sampai sini, nah itu i'rabnya sama. Ismu isyaratin mabniun ala sukun. Nah, itu diingat-ingat. Nah, tinggal nanti kita lihat posisinya dalam kalimat. Ya, kalau di posisi rafa fi mahalli raf'in. Nah, posisi rafa tadi kan ada beberapa kemungkinan. Apakah dia mubtada, apakah dia khobar, ya, apakah dia fa'il. Nah, ini untuk contoh yang fa'il. Nah, sedangkan naibul fa'il adalah isim marfu yang terletak setelah kata kerja pasif dan menempati posisi fa'il setelah fa'il dihilangkan dalam penyebutan.
Sebagaimana keberadaan fa'il yang harus ada dalam jumlah fi'liyah, demikian pula keberadaan naibul fa'il dalam jumlah fi'liyah, sehingga menjadikan harokatnya juga rofa. Ya, karena penting juga. Tadi yaktubu at-talibu ad-darsa. Yaktubu kita jadikan pasif, yuktabu. At-talibnya kita hilangkan. Ad-darsa menempati posisi fa'il menjadi ad-darsu. Yuktabu ad-darsu. Nah, kalau kita irab ad-darsu ini, ya kita irab ad-darsu, ya irabnya dia naibu fa'ilin. Ya, dia naibu fa'ilin. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'anna isma mufradun. Ya, jadi sini sampai sini. Nah, sama kayak yang tadi. Ya, hanya posisi depannya saja naibu fa'ilin yang berbeda. Nah, tanda rafa'nya dhamma. Mana dhammanya ini? Kelihatan. Ya, dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu isma mufradun. Nah, ini kalau contoh yang mu'rab. Kalau yang mabni, yuktabu hadza, yuktabu hadza. Ditulis ini. Nah, hadza kalau di i'rab ismu isyaratin mabniun ala sukun fi mahali raf'in. Kenapa? Di mahal rafa' karena dia adalah naibul fa'il. Ya, naibul fa'ilin. Kata hadza adalah isim isyarah mabni atas sukun di posisi rafa' dan dia adalah naibul fa'il. Ya, jadi kita sudah dapat tadi ya ketika jadi mubtada dan khobar. Ketika jadi fa'il atau naibul fa'il. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga jika isim menjadi isim kana atau salah satu saudaranya. Nah, isim kana adalah setiap mubtada. Nah, ya, perhatikan ini. Isim kana adalah setiap mubtada. Jadi sebelum dimasuki kana, berarti dia mubtada. Yang dimasuki oleh kana atau salah satu saudaranya. Isim kana selalu dalam keadaan rofa. Ya, isim kana selalu dalam keadaan rofa. Contoh, at-talibu jalisun. Ya, at-talibu jalisun. Nah, at-talibu ini dia mubtada. Ya, dia mubtada karena isim di awal kalimat. Jalisun dia khobar. Ya, jalisun dia khobar. Nah, dimasuki oleh kana ini. Dia dimasuki oleh kana. Ya, menjadi kana at-talibu jalisan. Kana at-talibu jalisan. Nah, at-talibu dia jadi isim kana, jalisan dia jadi khobar kana. Ya, jadi khobar kana. Nah, untuk isimnya ini dia marfu. Khobarnya dia mansub. Karena kita menerangkan posisi rofa, berarti yang kita ambil hanya isimnya saja. Ya, adapun nanti yang khobarnya kita tempatkan di posisi nasab. Baik. Nah, at-talibu, ya at-talibu, kalau kita i'rab, ismu kana. Nah, dia posisinya sebagai ya isim kana. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismu mufradun. Jadi tetap sama i'rabnya. Ya, sampai sini. Nah, ini sama. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismu mufradun. Ya, kata at-talibu adalah isim kana marfu'. Dan tanda rofaknya adalah dhammah yang nampak di bagian akhirnya karena dia termasuk isim mufrad. Nah, kana, ya perhatikan ini kana dan saudara-saudaranya masuk ke dalam jumlah ismiyah. Ya, jadi karakter kana itu dia masuk ke dalam jumlah ismiyah. Dan mengubah mubtada menjadi isimnya dan khobar menjadi khobarnya. Makanya mubtada tidak lagi kita katakan mubtada, kita katakan isim kana. Khobar tidak sekedar kita katakan khobar, tapi kita mengatakan khobar kana. Mubtada yang awalnya marfu ketika menjadi isim kana tetap dalam keadaan marfu. Sedangkan khobar yang awalnya marfu ketika menjadi khobar kana berubah menjadi mansub. Ya, makanya nanti sebagiannya kita ambil untuk pembahasan isim mansub. Baik, itu kalau contohnya adalah isim mu'rab. Kalau contohnya adalah isim mabni. Nah, ini hadza jalisun. Ya, hadza ini mubtada, jalisun khobar. Dimasuki kana. Kana hadza jalisan. Nah, kalau kita i'rab hadza, ya tetap seperti tadi ismu isyaratin
mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Kenapa di mahal rafa? Karena dia isim isim kana. Ya, karena dia isim kana. Kata hadza adalah isim isyarah mabni atau atas sukun di posisi rafa dan dia adalah isim kana. Baik, ya kita punya tiga, mubtada, khobar, fa'il dan naibul fa'il, kemudian isim kana. Kemudian yang berikutnya, nah ini saudara-saudara kana. Ya, kana dan saudara-saudaranya. Ya, kana, soro, laisa, asbaha, adha, amsa, dhalla, bata, mazala, madama. Ya, kana, soro, laisa, asbaha, adha, amsa, dhalla, bata, mazala, madama. Kana menunjukkan masa lampau. Ya, kana ini dia menunjukkan masa lampau. Kalau at-talibu jalisun, murid itu duduk. Kana at-talibu jalisan. Ya, berarti di masa yang lampau, murid itu duduk. Lah sekarang apakah masih duduk? Ya bisa jadi tidak. Karena informasi yang disampaikan adalah di masa yang lampau. Nah, itu fungsi kana. Kemudian soro menunjukkan perubahan keadaan atau menjadi. Ya, soro. Laisa menunjukkan peniadaan. Tidak atau bukan. Asbaha menunjukkan waktu pagi. Adha menunjukkan waktu duha. Amsa menunjukkan waktu sore. Dhalla menunjukkan waktu siang. Bata menunjukkan waktu malam. Mazala menunjukkan senantiasa. Ya, mazala senantiasa. Madama selama. Ya, madama menunjukkan selama. Nah, ini saudara-saudara, ya saudara-saudara kana. Nanti insya Allah i'rab ya lebih detail terkait dengan kana kita bahas di latihan-latihan. Nah, kemudian posisi yang keempat. Jika isim menjadi khobar inna atau salah satu saudaranya. Nah, khobar inna adalah setiap khobar yang dimasuki oleh inna atau salah satu saudaranya. Khobar inna selalu dalam keadaan rofa. Nah, ini khobarnya inna, dia selalu dalam keadaan rofa. Nah, inna ini sama, ya dia memasuki jumlah ismiyah juga, sama seperti kana. Hanya bedanya nanti kana itu secara jenis dia fi'il, ya fi'il naqis, fi'il yang tidak normal. Karena biasanya fi'il, fa'il, kemudian maf'ul bi. Tapi kana justru masuk ke jumlah ismiyah. Makanya dinamakan fi'il naqis. Ya, fi'il yang kurang, fi'il yang nggak normal. Nah, inna itu harf. Ya, inna itu harf. Dan sama, dia masuk ke jumlah ismiyah juga. Nah, at-talibu jalisun. Murid itu duduk. Nah, at-talibu dia mubtada. Ya, sebagaimana kita ketahui dia mubtada. Ya, jalisun dia khobar. Dimasuki inna. Inna at-taliba jalisun. Nah, kalau inna dia yang awalnya yang berubah. Inna at-taliba jalisun. Jalisnya tetap. Tapi karena kita sedang membahas ya posisi marfu atau rafa, yang kita ambil yang khobarnya. Nah, jalisun kalau kita irob, khobaru inna. Khobaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'anna ismu mufradun. Ya, dia masih tetap sama kayak yang tadi. Sama kayak yang tadi. Nah, kata jalisun adalah khobar inna marfu' dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang nampak di bagian akhirnya karena dia termasuk isim mufrad. Nah, ini kelihatan dhammahnya ya, jalisun. Nah, makanya kalau bagaimana cara menghafalnya? Ya, dihafal saja. Ini marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri li'anna isma mufradun. Nah, itu i'rabnya. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'anna isma mufradun. Ya, kalau kemudian tinggal kita tambahkan. Ya, tinggal kita tambahkan. Ya, di sini kalau kemudian kita belajar i'rab, kita ambil dari sini sampai sini. Nah, tadi apa saja diingat-ingat? Mubtadaun satu. Kemudian khobarun. Kemudian fa'ilun. Kemudian naibu, ya, naibu fa'ilin. Naibu fa'ilin. Kemudian ismu kana
kemudian khobaru in inna. Nah, ini nanti sama ya, tinggal mubtadaun. Kita ambil dulu marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhiril an ismun mufradun. Khabarun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhiril an ismun mufradun. Sama fa'ilun naibu fa'ilin ismu kana khabaru inna, nah i'rabnya yang belakangnya tadi. Ya, hanya posisi depannya ini yang perlu kita terangkan. Ya, perlu kita terangkan. Nah, misalkan i'rabnya benar, marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhiril li'anna ismu mufradun, tapi salah memberikan keterangan awal, ya salah. Karena penting tadi posisi awal, ya penting. Dia jadi apa dalam kalimat? Ya, dia jadi apa dalam kalimat. Baik, itu yang eh mu'rab. Kalau yang mabni tadi ya. Nah, inna dan saudara-saudaranya masuk ke dalam jumlah ismiyah dan mengubah mubtada menjadi isimnya dan khobar menjadi khobarnya. Mubtada yang awalnya marfu ketika menjadi isim inna berubah menjadi mansub. Sedangkan khobar yang awalnya marfu ketika menjadi khobar inna tetap dalam keadaan marfu. Tadi sudah kita contohkan. Nah, ini contoh yang mabni. At-talibu hadza, at-talibu hadza. Nah, ini ya at-talibu dia mubtada. Ya, dia mubtada, hadza jadi khobar. Dimasuki inna, inna at-taliba hadza. Nah, yang kita ambil yang hadza ini karena dia ya marfu. Kalau kita i'rab hadza ismu isyaratin, tetap kayak yang tadi, mabniun ala sukun fi mahalli raf'in, ya di posisi rafa khabaru inna. Nah, jadi nanti kalau kita belajar i'rab yang mabni, ya tinggal ini sampai sini ya. Ini sama. Ismu isyaratin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Isim isyarah mabni atas sukun di posisi rafa. Kenapa di posisi rafa? Nah, tinggal kita ganti belakangnya. Ya, tadi ada mubtada, ya ada khobar, ada fa'il, ya ada naibu fa'il, ada isim kana, dan ada khobar, ya ada khobar inna. Ya, jadi ya kalau kita rinci berarti 6. Tapi kalau kita globalkan 4. Khobar, mubtada dan khobar. Fa'il dan naibul fa'il. Atau fa'il atau naibul fa'il. Kemudian isim kana, kemudian khobar inna. Nah, i'rabnya seperti yang ya kita contohkan. Baik, berarti selesai ya posisi rofa. Ya, selesai posisi rofa. Nah, kita masuk ya nanti ke posisi nasab. Namun sebelum masuk ke posisi nasab, ya kita terangkan dulu untuk saudara-saudaranya inna. Inna anna ka'anna lakinna la'ala laita. Ya, inna anna ka'anna lakinna la'ala laita. Semuanya ya dia harf. Ya, semuanya adalah harf. Beda dengan karena dia fi'il nakis, kalau ini semuanya ya semuanya harf. Ya, semuanya adalah harf. Inna dia penegasan sesungguhnya. Ya, di awal kalimat. Anna penegasan di tengah kalimat. Bahwasanya ya sama seperti mau sesungguhnya mau bahwasanya tapi biar beda saja. Nah, kuncinya di sini kalau inna dia di awal kalimat. Ya, anna di awal kalimat. Nanti kita dapat di ayat Al-Qur'an. Ya, misalkan wa innallaha wa innallaha. Oh, berarti ini ya awal kalimat. Tapi nanti ada qiraah yang lain, ya. Kadang dibaca wa innallaha wa annallaha. Oh, berarti kita tahu ini di tengah kalimat. Berarti harusnya awalnya ada kalimat yang tidak disebutkan. Nah, itu nanti menjadikan kita ya mencari tahu apa kalimat yang tidak disebutkan itu. Nah, itu fungsinya. Kalau kita paham ya beda inna dan anna. Ya, inna itu di awal kalimat, kalau anna di tengah kalimat. Ke anna penyerupaan seakan-akan, lakina istidrok. Ya, istidrok akan tetapi. Ya, jadi begitu akan tetapi. Nah, itu. Jadi ada tapinya. Ya, menerangkan sesuatu tapi ada tapinya. Nah, itu istidrok. La'ala pengharapan, semoga. Ya, jadi la'ala ini potensi terjadinya besar. Kalau laita angan-angan, ya sekiranya dia potensi terjadinya kecil. Ya, potensi terjadinya kecil. Makanya kalau di Al-Qur'an ada syariat
ujungnya la'allakum tattaqun karena potensi terjadinya besar. La'alla. Tapi kalau ya laita ini ya angan-angan. Ya makanya orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba. Ya laitani kuntu turaba. Pakai laita. Ya karena posisi atau kemudian kemungkinan terjadinya sangat kecil atau bahkan mustahil. Baik, ini agak panjang. Kapan isim berharokat nasab? Ya, agak panjang. Ya, tapi pola irobnya sama. Diingat-ingat. Ada beberapa posisi dalam kalimat yang jika ditempati oleh isim, maka isim itu harus berharokat nasab. Di antara posisi itu adalah jika isim menjadi khobar kana atau salah satu saudaranya. Tadi ya, kalau isim kana rofa, khobar kana nasab. Nah, sekarang kita ambil yang nasab, ya, khobar kana. Khobar kana adalah setiap khobar yang dimasuki oleh kana atau salah satu saudaranya. Khobar kana selalu dalam keadaan nasab. Contoh, at-talibu jalisun. At-talibu jalisun. At-talibu mubtada, jalisun khobar. Dimasuki kana, kana at-talibu jalisan. Ya, at-talibu jadi isim kana, jalisan khobar kana. Nah, yang kita ambil adalah jalisan khobar kana. Dia mansub. Afan. Ya, dia mansub. Nah, kalau kita lihat jalisan, khobaru kana. Ya, posisinya dia khobaru kana. Mansubun wa alamatu nasbi. Kalau marfu'un wa alamatu raf'ihi. Kalau mansubun wa alamatu nasbihi. Ya, marfu'un wa alamatu raf'ihi. Mansubun wa alamatu nasbihi. Majrurun wa alamatu jarihi. Nah, itu seperti itu. Khabaru kana mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'anna ismu mufradun. Ya, kata jalisan adalah khabar karena mansub dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di bagian akhirnya. Nah, ini kelihatan fathahnya ya. Yang nampak di bagian akhirnya karena dia termasuk isim mufrad. Ya, jadi cara mengirabnya nanti sama. Ini, sini sampai sini ini sama. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Hanya posisi depannya saja yang beda. Nah, ini diingat-ingat depannya, kemudian dihafalkan. Mansubun wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Nah, ini contoh yang mu'rab. Kalau yang mabni, ya al-jalisu hadha, al-jalisu dia mubtada, hadha khobar. Dimasuki kana al-jalisu hadha, nggak kelihatan hadanya. Tapi kita tahu dia isim, dia jadi khobar kana, pasti mansub. Nah, sehingga kalau kita i'rab hadha, ismu isyaratin mabnun ala sukun fi mahalli nasbin. Ya, sekarang fi mahalli nasbin. Kenapa fi mahalli nasbin khobaru kana. Nah, ini i'rabnya juga sama. Sampai sini ya. Ya, ini sama. Tinggal belakangnya khobaru, ya khobaru kana. Kata hadza adalah isim isyarah mabni atas sukun di posisi nasab dan dia adalah khobar, ya khobar kana. Baik, ini posisi yang pertama. Kemudian posisi yang berikutnya, jika isim menjadi isim inna atau salah satu saudaranya. Kalau tadi kan kita ambil khobar inna, nah sekarang di nasab kita ambil isim inna. Isim inna adalah setiap mubtada yang dimasuki oleh inna atau salah satu saudaranya. Isim inna selalu dalam keadaan nasab. Contoh, at-talibu jalisun. At-talibu jalisun. At-talibu mubtada, jalisun khabar. Dimasuki inna jadi inna at-talibah jalisun. Nah, ini at-talibah jalisun. Kita irab at-talibah. Ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismu mufradun. Ya, kata at-talibu adalah isim inna mansub dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di bagian akhirnya. Nah, ini kelihatan fathahnya karena dia termasuk isim mufrad. Nah, ini contoh yang mu'rab. Kalau yang mabni, hadza talibun dimasuki inna hadza talibun. Hada kita i'rab juga sama tadi ismu isyaratin mabnin ala sukun fi mahali nasbin. Kenapa di mahal nasab? Karena dia isim, ya isim inna. Baik, ya kita sudah dapat dua. Khobar kana isim, ya isim inna. Kemudian yang ketiga, ya yang ketiga. Jika isim menjadi maf'ul bihi, ya jika isim menjadi maf'ul
bihi. Apa itu maf'ul bihi? Maf'ul bihi adalah isim mansub yang menunjukkan, ya, yang menunjukkan pada objek yang dikenai pekerjaan. Contoh, yaktubu at-talibu ad-darsa. Yaktubu menulis, at-talibu murid laki-laki. Nah, ini yang tadi ya jadi fa'il. Ad-darsa pelajaran. Dia jadi maf'ul bihi. Ya, makanya ini mansub ya. Kita i'rab ad-darsa. Maf'ulun bihi. Ya, posisinya di maf'ul bihi. Mansubun wa alamatun nasbi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Kata ad-darsa adalah maf'ul bihi mansub dan tanda nasabnya adalah fathah. Nah, ini kelihatan fathahnya yang nampak di bagian akhirnya karena dia termasuk isim mufrad. Nah, ini contoh yang mu'rab. Kalau yang mabni, yaktubu at-talibu hadza. Yaktubu fi'il, at-talibu fa'il, hadza. Nah, dia jadi maf'ul bihi-nya. Ya, tapi dia mabni, tidak kelihatan. Makanya kalau kita i'rab hadza, ismu isyaratin. Ya, tetap ya. Ismu isyaratin mabni al-sukun fi mahali nasbin. Kenapa di mahal nasab? Karena dia maf'ul, ya maf'ul bihi. Khobar kana, isim inna, maf'ul bihi. Kita sudah dapat, ya dapat tiga. Kemudian berikutnya, yang keempat, jika isim menjadi maf'ul mutlak. Nah, makanya kalau dulu kita belajar masdar ya, hasil ya dari satu pekerjaan, masdar. Nah, itu untuk penegasan, ya untuk penegasan, nah itu nanti jadi maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak adalah isim mansub yang tersusun dari lafadz fi'il atau masdar yang disebutkan untuk penegasan ataupun penjelasan jenis dan jumlah. Ya, untuk penegasan, penjelasan jenis dan jumlah. Contoh, hafidha at-talibu ad-darsa hifdhan. Hafidha dia fi'il, at-talibu fa'il, ya makanya marfu ya. Ya, kemudian ad-darsa dia jadi maf'ul bihi. Nah, hifdhan, nah ini maf'ul mutlak. Dia sama, masdar dari hafidha. Ya, dia masdar dari hafidha, hifdhan. Jadi hafidha telah hafal. At-talibu murid laki-laki ada pelajaran hifdhan. Ya, dengan benar-benar hafal. Makanya kalau di Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Kalau diartikan dan bacalah Al-Quran dengan tartil, itu belum cukup. Itu warattilil Qur'an. Nggak pakai tartila. Kalau tartila, benar-benar tartil. Ya, karena dia menjadi maf'ul mutlak. Ya, menjadi penegas. Nah, sehingga kalau kita i'rab hifdhan, maf'ulun mutlakun. Ya, mutlak. Maf'ulun mutlakun mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismu mufradun. Ya, kata hifdhan adalah maf'ul mutlak mansub dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di bagian akhirnya. Ya, kelihatan ya ini. Ya, fathahnya. Karena dia termasuk isim mufrad. Ya, jadi sama. I'rabnya masih sampai sini sama. Hanya posisinya dari maf'ul mutlak. Ya, posisinya maf'ul mutlak. Baik, itu maf'ul mutlak. Jadi menunjukkan penegasan yang dia nanti diperkuat dengan bentuk masdar. Nah, silakan dicek atau diulang kembali, dimurojak kembali untuk tema masdar. Ya, kalau kita ulang tadi, khobar kana, isim inna, maf'ul bihi, maf'ul mutlak. Kita punya empat. Kemudian yang kelima, jika isim menjadi maf'ul ma'ah. Ya, jika isim menjadi maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah adalah isim mansub yang disebutkan setelah wawu yang bermakna ma'ah. Ya, yang bermakna ma'ah. Untuk menunjukkan kebersamaan. Dakhala al-ustadzu wal mudiro. Dakhala al-ustadzu wal mudiro. Dakhala telah masuk al-ustadzu, ustad, ya dia jadi fa'il makanya marfu. Nah, ini ada wa. Ya, nanti kita belajar wawu atof, tapi di sini bukan wawu atof karena kita tahu al-ustadzu dia marfu, al-mudiro dia mansub. Nah, kok ada wawu setelahnya mansub padahal sebelumnya marfu. Nah, kita tahu dia bukan wawu atof, tapi dia wawu, ya wawu ma'iyah, ya wawu ma'iyah. Jadi menunjukkan makna ma'ah. Makanya kalau di Al-Qur'an, ya kalau di Al-Qur'an kan Nabi Yusuf itu ketika bermimpi,
Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Ya dikatakan wasyamsa. Ya wasyamsa. Eh wa ash syamsa di fathah wa al qamaro. Ya qamaro di fathah juga. Nah, bisa diartikan wawunya itu wawu ataf. Wasyamsa wal qamaro. Jadi aku melihat 11 planet, matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin, aku melihat melihat mereka sujud kepadaku. Berarti kalau kita jadikan wawunya ini wawu ataf, berarti yang dimaksud dengan hum itu tidak kembali kepada semua. Ra'aituhum itu hanya kembali kepada 11 planet. Karena kita tahu untuk ayah dan ibunda beliau tidak bersujud. Nah, itu kalau kita jadikan wawunya wawu ataf. Tapi kalau kita jadikan wawunya wawul ma'iyah, ya berarti ra'aituhum li sajidin, ya berarti aku melihat mereka semua sujud kepadaku. Wasyamsa wal qamar, yang dibersamai, ya yang dibersamai, yang dihadiri oleh matahari dan bulan. Nah, itu ya kalau kita ingin menjadikan humnya masuk ke semua, tapi untuk wasyamsa wal qamar tidak ma'atuf ya kepada ahada asyara kaukaban. Ya, wawunya ini berarti dia menjadi wawul ma'iyah. Ini bisa wawul ma'iyah atau bisa wawu ataf, tapi ma'tufnya ke sini. Ya, ma'tufnya ke sini. Nah, ini kalau contoh di Al-Qur'an. Ya dakhala al-ustadzu wal mudira. Wal mudira, al-mudira kalau kita i'rab al-mudira maf'ulun ma'ah. Ya, ma'ahu. Maf'ulun ma'ah. Mansubun wa alamatu nasbi fathatun dhairatun fi akhiri li anasma mufradun. Sampai sini masih sama ya i'rabnya. Yang depannya maf'ulun ma'ah. Nah, kata al-mudira adalah maf'ul ma'ah mansub dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di bagian akhirnya karena dia termasuk isim mufrad. Baik, kita sudah punya lima. Khabar kana, isim inna, maf'ul bihi, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah. Ya, maf'ul ma'ah. Kemudian yang keenam, jika isim menjadi maf'ul fihi, maf'ul fihi. Apa itu maf'ul fihi? Maf'ul fihi adalah isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan waktu kejadian. Ya ini ya, waktu kejadian. Atau tempat kejadian. Maf'ul fi dinamakan juga dzaraf zaman. Ya, dzaraf zaman. Keterangan waktu jika menunjukkan pada waktu kejadian. Dan dinamakan dzaraf makan. Ya, keterangan tempat jika menunjukkan pada tempat kejadian. Nah, contoh. Yaktubu at-talibu darsahu. Yaktubu menulis. At-talibu murid laki-laki darsahu pelajarannya. Nah, dars ya, dia mansubkan jadi maf'ul bihi lailan pada malam hari. Ya, dulu di eh, bab yang kedua ya, ya ada sobahan pada pagi hari. Ya, kemudian naharon pada siang hari, masaan pada sore hari, lailan pada malam hari. Nah, itu kalau kita i'rab dia menjadi maf'ul fi atau dzaraf ya dzaraf zaman karena menunjukkan waktu. Nah, lailan kalau kita i'rab lailan maf'ulun fi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismu mufradun. Dia sampai sini masih sama i'rabnya kayak yang tadi. Hanya depannya saja maf'ulun fihi. Kata lailan adalah maf'ul fi mansub dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di bagian akhirnya. Ini kelihatan ya fathahnya karena dia termasuk isim mufrad. Baik ya, kita sudah punya 6. Khobar kana, isim inna, maf'ul bihi, maf'ul mutlak, maf'ul ma'a, maf'ul fi. Ya, maf'ul fi. Kemudian yang ketujuh, jika isim menjadi hal. Ya, jika isim menjadi hal. Apa itu hal? Hal adalah isim nakiroh. Nah, ingat-ingat, hal adalah isim nakiroh mansub. Jadi selalu dalam keadaan nakiroh. Tidak ada alnya. Ya, hal adalah isim nakiroh mansub yang menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bihi. Makanya ada sahibul hal, pemilik hal. Apakah fa'il, apakah maf'ul bihi. Nah, tergantung nanti. Ya, kita lihat redaksinya.
Ya, jadi hal adalah isim nakiro mansub yang menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bihi ketika kejadian. Fa'il dan maf'ul bihi yang dijelaskan keadaannya dinamakan sahibul hal. Adapun sahibul hal selalu dalam keadaan ma'rifah. Jadi bedanya, ya, jadi kalau sahibul hal dia ma'rifah. Kalau hal dia malah nakiroh. Kenapa? Nanti kalau ma'rifah dan ma'rifah bisa jadi naat dan man'ut. Kita akan belajar ya, atau dulu sudah pernah kita pelajari naat dan man'ut. Ada alnya. Tidak ada, tidak ada. Tapi kalau hal ini, justru sahibul halnya ma'rifah, ada alnya. Kemudian halnya dia nakiro, tidak ada alnya. Nah, kita ambil contoh. Ya, untuk sahibul halnya itu yang fa'il. Ja'a al-qaidu muntasiron. Datang panglima itu dalam keadaan menang. Ja'a fi'il, ya al-qaidu fa'il, makanya dia marfu. Muntasiron dalam keadaan menang. Nah, kita lihat ya, sahibul halnya ada alnya. Kemudian untuk halnya dia nakiroh, ya, posisinya nakiroh. Muntasiron, kalau kita irab muntasiron, halun. Nah, dia posisinya sebagai hal. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismu mufradun. Kata muntasiron adalah hal mansub dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di bagian akhirnya karena dia termasuk isim mufrad. Ini kelihatan ya fathahnya muntasiron. Irabnya sampai sini masih sama. Ya, masih sama. Nah, kita ambil contoh yang sahibul halnya itu maf'ul bihi. Syaribat tiflu al-ma'a baridan. Syaribat telah minum, at-tiflu anak kecil, al-ma'a air. At-tiflu dia jadi fa'il, ya makanya marfu. Ini, kemudian al-ma'a dia jadi maf'ul bihi mansub baridan. Nah, dia jadi hal. Ya, al-ma'a sahibul halnya ada alnya, dia makrifah, baridan dia nakirah. Ya, jadi syaribat telah minum atiflu anak kecil al-ma'a air baridan dalam keadaan dingin. Yang dingin siapa? Nggak mungkin anaknya. Berarti yang dingin airnya. Maka sahibul halnya adalah al-ma'a. Nah, kalau seandainya nggak ada alnya, ma'an baridan air yang dingin. Nah, itu na'at man'ud. Tapi kalau nakiro dan sahibul halnya ma'rifah, nah itu hal. Baridan kalau kita irab baridan halun. Mansubun wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih li'anna ismu mufradun. Ya, kata baridan adalah hal mansub dan tanda nasabnya adalah fathah. Yang nampak di bagian akhirnya. Nah, ini kelihatan karena dia termasuk isim mufrad. Dan sampai sini masih sama irobnya. Baik, ya kita sudah punya 7. Khabar kana, isim inna, kemudian maf'ul bihi, maf'ul mutlak, maf'ul fihi, maf'ul ma'a, hal. Ya, kita sudah punya 7. Kemudian berikutnya, yang ke-8. Jika isim menjadi tamyiz. Ya, jika isim menjadi tamyiz. Tamyiz adalah isim nakirah mansub yang disebutkan untuk menjelaskan maksud dari kata sebelumnya yang masih samar. Jadi tamyiz itu sama kayak hal, tapi secara fungsi beda. Kalau hal menunjukkan keadaan, tamyiz untuk menjelaskan yang samar. Ya, contohnya ishtaro at-tajiru kintoron. Ya, ishtaro membeli at-tajiru saudagar, dia jadi fa'il makanya marfu. Ya, kintoron satu kintor. Ya, dia untuk ukuran yang besar. Iya, satu kintor apa? Qamhan gandum. Ya, qamhan gandum. Jadi ishtaro at-tajiru kintoron. Orang akan bertanya lagi, iya satu kintor apa? Qamhan gandum. Oh, gandum jelas. Nah, maka qamhan di sini ya dia jadi tamyiz. Disebutkan untuk menjelaskan kalimat yang masih samar. Nah, kalau kita i'rab qamhan tamyizun, ya dia menjadi tamyiz. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri li anna ismu mufradun. Ya, kata qamhan adalah tamyiz mansub dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di bagian akhirnya. Nah, ini kelihatan fathahnya karena dia termasuk isim mufrad. Ya, sini masih sama i'rabnya. Mansubun wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun fi akhiri li'anna ismu mufradun. Tinggal depannya. Baik, kita punya 8. Ya, khobar kana isim ina, maf'ul bihi, kemudian maf'ul mutlak, maf'ul fihi, maf'ul ma'a, kemudian hal, kemudian tamyiz. Ya, kemudian tamyiz. Kita sudah punya 8. Yang ke-9,
Jika isim menjadi mustafna yang dikecualikan. Jadi mustafna yang dikecualikan. Apa itu mustafna? Mustafna adalah isim mansub yang terletak setelah ada watul istifna. Ya, ada watul istifna, perangkat pengecualian. Ya, ini ada watul istifna, perangkat pengecualian. Untuk menyelisih hukum yang sebelumnya. Contoh, hadara at-tulabu, telah hadir para murid. Hadara dia fi'il, at-tulabu jadi fa'il. Illa kecuali. Ya kecuali siapa? Zaidan, Zaid. Nah berarti Zaid itu jadi mustasna yang dikecualikan. Nah kalau kita irab Zaidan, dia sebagai mustasna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Ya kata Zaidan adalah mustasna mansub dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di bagian akhirnya karena dia termasuk isim mufrad. Nah ini kelihatan ya. Baik, i'rabnya sini masih sama, masih sama. Baik, ya kita punya 9. Khobar kana, isim inna, maf'ul fihi, maf'ul, tadi maf'ul mutlak, maf'ul fihi, maf'ul ma'a, hal, tamyiz, mustafna. Yang 10, ya yang terakhir untuk nasab. Jika isim menjadi munada, munada itu yang dipanggil. Munada adalah isim mansub yang terletak setelah adawatun nida, ya perangkat pemanggilan. Kalau dia ada watul istisna, perangkat pengecualian. Ya ini perangkat panggilan. Ada waktu nida. Contoh ya rojulan. Ya rojulan. Nah, ya itu adawat anida. Rojulan, ya makanya ya itu nanti ditakdirkan unadi saya memanggil. Memanggil siapa? Rojulan laki-laki. Oh berarti menjadi objek. Nah itu kalau takdirnya. Tapi kalau ya kita kembalikan ke aslinya ya rojulan. Rojulan dia menjadi munada. Kalau kita irab rojulan, dia munada mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismu mufradun. Ya kata rajulan adalah munada mansub dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di bagian akhirnya. Nah, ini kelihatan karena dia termasuk isim mufrad. Contoh berikutnya, ya Abdullah. Ya Abdullah. Ya, jadi kalau ada nama yang dia tersusun dari mudhaf dan mudhaf ilaih, nah maka bagian awalnya dinasab, nanti jadi munada. Ya Abdullah. Makanya bisa Abdullah, bisa Abdullah, bisa Abdillah. Nah, ini ya Abdullah. Baik, abad, abda. Kalau kita irab, dia munada mansub. Wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih li'anna isma mufradun wa huwa mudhaf. Kita tambahkan wa huwa mudhaf karena dia nanti ini mudhaf ilaihnya. Tapi kalau kemudian irab aslinya yang ini. Nah, mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'anna isma mufradun. Tadi kita punya 10. Ya, kalau kita urutkan di awal, ya, khobaru kana, ismu inna, maf'ul bihi, maf'ul mutlak, ya kemudian maf'ul fihi, kemudian maf'ul Ah, ma'a, ya kemudian hal, kemudian tamyiz, ya kemudian mustatsna, ya mustatsna, munada. mustatsna, kemudian muna Munada. munada. Nah, ini semua depannya ini kemudian kalau di i'rab mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Baik. Nah, ini posisi nasab. Kita satu posisi lagi. Ya, kemudian insya Allah kita buka sesi tanya jawab. Kapan isim berharokat jar atau majrur? Adapun isim akan berharokat jar jika menempati posisi sebagai berikut ini. Satu,
Ya, jika isim menjadi isim majrur. Apa itu isim majrur? Isim majrur adalah isim yang terletak setelah salah satu dari huruf jar. Contoh, jalasa at-talibu 'alal kursiyyi, kursiyyi. Nah, jalasa jadi mubtada, jadi fi'il, at-talibu jadi fa'il, ya makanya marfu. At-talibu dia fa'il. Nah, ala dia huruf jar, al-kursi jadi isim majrur. Ya, makanya kenapa al-kursi? Karena ada ala. Kalau kita irab al-kursi, dia ismun majrurun bi ala. Ya. Jadi kita terangkan kenapa isim majrur. Majrur karena apa? Bi ala. Ya, majrur dengan ala. Wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhiri li'annahu ismun mufradun. Jadi sampai sini dia nanti sama. Ya, ismun majrurun bi ala. Ya, kata al-kursi adalah isim majrur dengan ala dan tanda jarnya adalah kasroh yang nampak di bagian akhirnya. Nah, ini kelihatan kasrohnya. Karena dia termasuk isim, ya isim mufrad. Baik, ini yang pertama. Nah, kita ingin lihat huruf jar itu apa saja sih? Ya, eh ya min ila an ala fi bili. Yang dulu kita terangkan. Min ila an ala fi bili. Nah, nanti kalau min berarti majrurun bimin. Kalau ila majrurun bi ila. An ya majrurun bi an. Ala majrurun bi ala. Fi majrurun bi fi. Fi majrurun bil ba'i. Ya kita tidak mengatakan majrurun bibi karena kalau cuma satu ya dia dikembalikan ke nama hurufnya bil ba'i. Li majrurun tidak bili tapi bil lami. Nah, kita tahu semuanya ini dia harf. Ya dan harf itu selalu mabni. Kenapa tidak punya adik? Ya, tidak ada yang ngerjai. Dia mabni. Nah, tidak ada i'rab harf. Ya, karena yang ada bab 6 i'rab fi'il, i'rab isim, di bab 7 i'rab ya i'rab fi'il. Nah, harf dia selalu mabni. Makanya kalau kita i'rab harfu jarrin ya semuanya sama ya. Harfu jarrin mabniun ala sukun untuk min. Harfu jarrin mabniun ala sukun. Kita lihat mana sukunnya nah ini. Ya, mabni atas sukun karena min akhirnya sukun. Kemudian ila harfu jarrin mabni ala sukun. Ya ila akhirnya ini bukan lamnya, tapi alifnya ini. Ya dan alif tidak berharokat ya sehingga dianggap sukun. An kalau kita irab harfu jarrin mabni ala sukun. Mana sukunnya ini? Ala majrurun bi ala tadi. Harfu jarrin mabni ala sukun. Ya karena akhirnya ini alifnya ini dan alif tidak berharokat dianggap sukun. Fi harfu jarrin mabni ala sukun. Mana sukunnya? Nah ini. Nah, kemudian bi harfu jarrin mabni ala kasri. Ya, mabninya kasro. Mana? Nah, ini bi kasro. Li harfu jarrin mabni ala kasri. Mana? Nah, jadi kalau mabni tinggal kita lihat ya harokat terakhirnya apa. Nah, itu kita jadikan sebagai tandanya. Ya, makanya kalau ya kita lihat di sini, ini ya untuk yang lima pertama, ya dia sukun. Kemudian yang ini, ya dia al-kasr. Ini as-sukun, ini al-kasr. Jadi nanti bedanya, ya bedanya eh, yang mu'rab dan mabni. Kalau mabni itu dia menggunakan mudzakkar. Ya, kalau dhammah mabniun ala dhammi, nggak pakai tak. Ya, kalau mabni kita gunakan yang mudzakkar. Mabniun ala dhammi, mabniun ala al-fathi, mabniun ala al-kasri, mabniun ala sukuni. Tapi kalau marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun, mansubun wa alamatu nasbihi fathatun, majrurun wa alamatu jarihi kasratun. Nah, itu bedanya yang mu'rab dan mabni. Yang mu'rab tandanya dia menggunakan mu'annas, kalau yang mabni ya dia menggunakan mudzakkar. Nah, kaidahnya seperti itu. Baik, ini yang pertama ya. Jadi untuk yang jar dia menjadi isim majrur. Yang kedua, cuman ada dua kalau yang jar. Yang kedua, ya
jika isim menjadi mudhaf ilaih, disandari. Ya, disandari. Mudhaf ilaih adalah isim yang disandari oleh isim sebelumnya. Contoh, kitabu at-talibi jadidun. Kalau kita i'rab kitabu ini, dia mubtada, posisi aslinya mubtada. Dia mubtada. Makanya yang dulu kita terangkan ada pekerjaan utama, ada pekerjaan sampingan. Makanya kita i'rab mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Nah, kita tambahkan wa huwa mudhafun dan dia mudhaf. Nah, ini sampingannya jadi mudhaf. Makanya sampingan itu taruh belakang wa huwa mudhaf. Nah, karena dia jadi mudhaf, maka setelahnya jadi mudhaf ilaih. Ya, at-talibi jadi mudhaf ilaih. Nah, jadi dun ini dia jadi khobar. Nah, at-talibi kalau kita i'rab at-talibi mudhafun ilaih. Nah, sama sampai sini dia sama. Majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu ismu mufradun. Kata at-talibi adalah mudhaf ilaih majrur dan tanda jarinya adalah kasrah. Nah, ini kelihatan kasrohnya yang nampak di bagian akhirnya karena dia termasuk isim, ya isim mufrad. Ya, karena dia termasuk isim mufrad. Baik ya, jadi ya tadi kapan isim marfu? Ya, kita punya empat kalau diglobalkan, kita punya enam kalau dirinci. Ya, mubtada, khobar, kemudian fa'il, naibul fa'il, isim kana, khobar, inah. Kemudian kapan isim mansub? Ya, tadi ada 10. Khobar kana, isim inna, maf'ul bihi, maf'ul mutlak, maf'ul fihi, maf'ul ma'a, hal tamyiz, mustafna munada. Kemudian kapan isim majrur? Cuman dua. Isim majrur dan mudhaf ilaih. Dan mudhaf ilaih. Nah, untuk i'rabnya, ya kalau marfu tadi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Kalau mansub, mansubun wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Kalau majrur, majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Nah, itu selesai ya untuk uh, ya posisi-posisi. Nah, adapun nanti i'rab isim maksur dan isim mangkus ya kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Ya, jadi agar tidak terlalu numpuk ya di awal, ya paling tadi diingat-ingat ya terkait dengan pembagian isim ada mabni, ada mu'rab. Ya mu'rab tadi ada tiga kemungkinan marfu, mansub, majrur. Ya mansub tadi ada empat secara global atau enam secara rinci. Ya mansub ada 10, majrur ya ada dua. Nah itu kalau sudah dipahami sudah. Ya, materi kita malam hari ini, nah itu secara umum rangkumannya seperti itu. Baik ya, insya Allah kita buka tanya jawab ya kita selesaikan di jam 9.15. Ya masih ada 10 menit untuk diskusi dan tanya jawab. Baik, dipersilakan. Barangkali ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Baik, silakan. Izin Zat. Mm-mm, Kalau marfu tadi kan bisa diringkas saja jadi empat gitu ya, mm-mm. karena digabung. Kalau ini yang mansub ini ternyata lumayan banyak set ya. Bisa kalau diringkas gitu mungkin nggak set? Maksudnya biar Mungkin, mudah gitu kan. mungkin. Ya, jadi ada namanya mafa'il. Mafa'il itu maf'ul maf'ul. Makanya tadi maf'ul kalau kita rincikan ada maf'ul bihi, maf'ul ya, maf'ul fihi ya, Mafru. kemudian maf'ul mutlak dulu, maf'ul mutlak, maf'ul fihi, maf'ul ma'ah. Ma- Ya ada empat kan? Nah ini kalau digabung jadi satu jadinya mafa'il, maf'ul maf'ul. Ya jadi kita bisa ringkas tadi jadi mafa'il ya mafa'il ya maf'ul maf'ul. Berarti kalau diringkas mafa'il dia jadi satu ya berarti khobar kana isim ina mafa'il ya kemudian hal tamyiz mustafna munada ya ada 7
Ya kalau kita ringkas. Ya kalau dirinci tadi mafailnya ada, ya Empat. ada empat. Mm-mm. Baik, ada yang lain silakan. Pak Ustadz, Mm-mm. eh kalau tadi ada yang wau ma'iyah itu Pak Ustadz. Mm-mm. Kalau kita menjumpai satu kalimat ada pakai waw, membedakan dia itu waw atof atau waw ma'iyah, bagaimana ya Pak Ustadz? Dilihat secara keseluruhan. Makanya biasanya nanti kalau kita dapati ya, i'rab itu kalau ada wa, biasanya di i'rab ala hasab maqablaha. Tergantung kalimat sebelumnya. Sebelumnya. Makanya kalau kita dapat potongan, kita tidak bisa langsung simpulkan. Ya perlu dianalisa secara keseluruhan itu seperti apa. Nah, makanya ya wa ini dia menjadi menjadi pembahasan tersendiri ya. Jadi banyak macamnya. Ya banyak macamnya. Ya, yang paling standar tadi ya wa itu huruf ataf atau wa dia nanti menjadi huruf qasam. Ya, qasam itu jadi sumpah. Wallahi. Kalau di Al-Qur'an wasyamsi. Dia nanti majrur setelahnya. Dia Majrur. jadi huruf jar. Kalau wawunya itu wawul qasam dia jadi huruf jar. Ya, kalau wawu atof dia tergantung yang sebelumnya. Kalau wawu al-ma'iyah atau wawul musahabah dia menjadikan setelahnya mansub. Nah, itu tergantung nanti redaksi kalimatnya. Ya, tergantung redaksi kalimatnya. Tapi kalau kemudian tadi ya setelahnya bisa marfu kok sebelumnya marfu. Ya, kemudian mansub kok sebelumnya mansub. Majrur kok sebelumnya majrur. Nah, itu terindikasi wawu atof. Atof. Dan insya Allah Hmm. nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas tadi at-tawabi'. At-tawabi' itu isim yang tidak punya kedudukan sendiri, tapi hanya ikut kedudukan isim yang lain. Nah, Hmm. itu kalau untuk wawu. Makanya biasanya kalau ya i'rab tadi ya, kalau tidak diketahui secara keseluruhan redaksi kalimatnya, ya biasanya ulama menuliskan ala hasabi ma qablaha, tergantung yang sebelumnya. Sebelumnya. Mm-mm. Baik. Syukran Ustadz. Afwan. Baik, ada yang lain silakan. Berarti makna waw itu dua aja Sat ya? Waw ma'iyah sama waw atof aja. Atau ada makna yang Tadi lain Sat? wawul qasam, Oh itu sumpah itu Sat ya? sumpah. Oh. Ya dan eh ya wawu ya nanti bisa bisa mungkin lebih dari itu ya. Ya dan biasanya nanti masuk di kajian yang lebih mendalam lagi terkait dengan ya huruf ma'ani, ya huruf ma'ani. Kan ada huruf mabani, ya ada huruf ma'ani. Ya mabani itu yang tadi membentuk satu kata, itu kan huruf yang dia digunakan sebagai bangunan untuk menyusun satu kata. Tapi huruf ma'ani, dia huruf yang dia memiliki makna. Nah, itu harus dikaji lebih mendalam lagi. Ya, tapi kalau secara penggunaan kita ya di bahasa Arab dasar ya tadi paling enggak wawu atof, ya wawu ma'iyah tadi ya untuk mengetahui ini mansub ya dan satu paling enggak tadi wawul qasam, ya wawu untuk sumpah. Setelahnya majrur. Dia digolongkan sebagai isim majrur nanti kalau sebelumnya ada wawul qasam. Baik, ada yang lain silakan. Ya intinya tadi ya di eh, bayangkan tadi gambarannya karena itu yang harus kita pegang di awal. Ya, jadi isim dibagi tadi mabni dan mu'rab. Mu'rab dibagi tiga, marfu, mansub, majrur. Ya, marfu'nya tadi ada empat ya atau enam. Kemudian mansubnya ada 10, majrurnya ada Ya. dua. Nah, lihat belakangnya tadi kan, li'annahu ismun mufradun. Jadi yang kita bahas pada malam hari ini baru apa? Baru Isim isim mufrad. mufrad. Ada isim apa lagi? Nanti ada isim musanna, ada jamak Jamak. mudzakkar salim, jamak Muzakkar. muannas salim, ada Salim. jamak taksir. Taksir. Nah, itu kalau kalau mentahannya ini tidak dipahami,
untuk masuk ke rincian itu nanti akan agak sulit. Nah, makanya dipahami dulu. Karena semua dipahami dari mufradnya dulu. Ya, baru turun ke musanna, kemudian ke jamak. Jamak dibagi tiga tadi, yang mudzakkar salim, muannats salim, dan taksir. Dan kalau itu bisa dipahami, sudah kebayang. Ya, isim itu ya isinya cuma begitu. Dan kalau sudah kebayang, ya insya Allah nggak perlu sering-sering dimurajaah, ya dia masih ingat. Ya, karena sudah tersusun atau terbayang secara sempurna. Tapi syaratnya harus tadi, ya punya gambaran utuh. Dan biasa hari ini, kenapa bahasa Arab sulit tadi tidak diberikan gambaran utuh? Ya, tidak diberikan gambaran utuh. Sehingga, ya ibarat rumah tidak pernah jadi, ya lama-lama hancur lagi. Ya, lama-lama hancur lagi. Nah, begitu. Baik, ada yang lain silakan. Masih ada 4 atau 3 menit. Termasuk makna dari huruf-huruf jar tadi juga. Tadi kan wow, ternyata banyak. Selama ini kan kita taunya dan aja Sat ya. Dan Mm-mm, apa atau wow atau aja gitu ya. Anda teringat min itu kan kita taunya dulu artinya cuma dari gitu ya. mm-mm, mm-mm. Ternyata artinya yang lain sebagian gitu ya. Atau kalau bi tadi apa yang apa Dengan pernah waktu bahas fikih itu Sat ya. mm-mm, Kayak mm-mm. yang menempel itu apa termasuk seperti itu juga Sat? Ilsok. Mm-mm. Ilsok gitu. Apa seperti itu juga? Enggak, kalau kalau tadi ya untuk huruf jar, ya dia huruf jar aja. Ya huruf jar aja, hanya nanti secara makna dia lebih ke makna ya, bukan i'rab ya. Kalau i'rabnya tetap isim majrur. Ya isim yang ada setelahnya isim majrur. Tapi makna dari min dari tadi, nah itu yang dia mengandung ya beberapa pemaknaan. Jadi masuknya tidak ke nahwu, tapi masuknya ke ilmu yang lain, lebih ke makna. Karena nahwu kan dia masuknya di i'rab ya, i'rabnya tetap isim majrur. Ya beda dengan wa. Kalau wa tadi memang i'rabnya bisa beda. Setelah wa itu i'rabnya bisa beda. Tapi kalau setelah yamin ila an ala fi bili tadi, nah itu setelahnya adalah isim majrur. Walaupun masing-masing huruf jar punya kandungan makna yang berbeda-beda kalau ya kita mau mendalami. Ya terlebih dalam Al-Qur'an. Hmm. Baik, ada yang lain? Eh, Hmm. ini Sat. Tadi kan antum bilang harusnya pelajaran itu dikasih gambaran besar biar nanti eh, apa ya tersusun rapi pola apa Hmm. namanya Hmm. misalnya eh mappingnya lah mungkin ke bahasa kita sekarang Sat ya Hmm. bahasa Arab kayak gitu. Apakah pelajaran yang lain harusnya juga seperti itu Sat? Agar Ya eh, harusnya. hmm, Kalau kalau yang mengajar itu sudah sampai di gambaran secara keseluruhan. Nah, kalau yang ngajar tidak sampai di gambaran keseluruhan, ya tidak akan ya pernah diterangkan secara keseluruhan. Atau bisa jadi yang ngajar sudah sampai ke keseluruhan, tapi tidak ada keinginan memang untuk menyampaikan secara keseluruhan. Makanya ilmu apapun ketika sudah sampai di ujung. Ujung itu bukan berarti ilmu itu berhenti, tidak. Ya, makanya ada ilmu itu dia ihtarokoh. Ihtarokoh itu sudah terbakar, artinya sudah ya sudah eh, ya sudah sempurna menjadi satu disiplin ilmu, tapi lam yanduj, ya belum matang, dia masih bisa dikembangkan. Ya, tapi dia sudah utuh tadi, tapi masih bisa dikembangkan. Nah, kecuali kalau ilmu itu lam yahtarik, ya belum tadi lam yanduj, ya. Lam yanduj itu matang berarti sudah. Kalau nabaja berarti sudah matang, lam yahtarik belum terbakar, artinya masih bisa dikembangkan. Tapi dia sudah matang. Ya kecuali kalau dia lam yanduj walam yahtarik, belum matang dan belum terbakar. Nah, itu masih terus dalam pengembangan. Tapi artinya kalau dia sudah matang, sudah sempurna, ya sebagai satu disiplin ilmu harusnya sudah bisa dijelaskan ya kerangka besarnya. Nah, adapun rinciannya itu kan memang tadi membutuhkan proses, ya pendalaman dan itu yang membedakan ya satu dengan yang lain. Tapi untuk gambaran utuhnya masing-masing sudah paham. Ya masing-masing sudah paham. Nah, itu harusnya seperti itu masing-masing ilmu. Ya kalau sudah seperti itu ya tadi ya sudah punya gambaran utuh,
ya, dan menjadikan ilmu itu menarik untuk lebih dikaji lagi. Nah, tapi kalau tidak pernah diantarkan sampai ke situ, ya tadi, ya SD, SMP ngulang lagi, SMA ngulang lagi. Ya, karena tidak pernah diterangkan sampai ke ujungnya. Ya, hanya pendalaman tapi nggak sampai ujung juga. Nah, itu wallahu alam ya, untuk kurikulum seperti itu ya tujuannya apa. Ya, tapi tadi memang untuk pengajaran ya asalnya memang tadi sampai diberikan gambaran utuh. Nah, adapun pendalaman, nah itu nanti proses ya setelah itu. Baik, masih ada? Ya, minimal ini dipahami dulu, ya dipahami dulu, ya, dan minimal untuk i'rabnya tadi ya. Jadi i'rab itu kalau bisa dihafal. Ya, dihafal dalam artian itu standar paling minimal dihafal. Syukur-syukur dipahami. Dan kalau sudah hafal dan paham, selesai. Itu ujung dari bahasa Arab di situ. Ya, untuk sisi nahwu, ya, berhenti di situ. Makanya i'rab itu ujung dari ilmu nahwu. Kalau sudah bisa i'rab, sudah. Ya, berarti dia paham. Ya, syukur-syukur tadi i'rab untuk bahasa Arabnya. Ya, i'rab untuk bahasa Arabnya. Baik ya, dan nanti kalau isim maksur dan isim mangkus ini dia yang belakangnya itu nggak kelihatan. Makanya tadi kalau kita i'rabkan baru yang dhamma yang nampak di bagian akhirnya. Fathah yang nampak di bagian akhirnya. Kasroh yang nampak di bagian akhirnya. Nanti kalau ada yang nampak, berarti ada yang nggak nampak. Nah, yang tidak nampak ini, ya nanti akan kita pelajari juga. Makanya orang yang bisa bahasa Arab itu bisa melihat yang nggak nampak tadi itu. Dalam artian bukan makhluk gaib, bukan. Ya, tapi untuk harokat-harokat yang tidak kelihatan, nah itu bisa diketahui. Ya, bisa diketahui. Nah, itu pembahasan i'rab isim maksud dan isim mangkus. Baik, ya sudah jam 9 ya, lewat 19 menit. Insya Allah kita ya cukupkan dulu ya untuk persiapan dan istirahat di aktivitas esok hari. Insya Allah kita sambung lagi di Ahad yang berikutnya. Baik ya, kita cukupkan, kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah dan doa kaftul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa jazakumullahu khairan.